Apakah kita hanya puas menikmati segala yang terbaik dari Yesus, atau kita mulai berpikir memiliki peningkatan untuk memberi sesuatu yang terbaik kepada Yesus? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian bunyinya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada satu tokoh bernama Maria yang merupakan saudara Marta dan Lazarus, di mana tempat tinggal mereka ada di Betania. Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak dalam rumah itu. Lazarus yang merupakan saudara kandung dari Maria dan Marta, dalam konteks bacaan kita ini, telah dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Lazarus ini tentu membawa satu sukacita yang besar kepada Maria dan Marta. Mereka menyaksikan akan karya, kuasa, dan perbuatan Yesus yang begitu real dan nyata, dengan membangkitkan saudara mereka yang sudah berbau busuk dan sudah 4 hari dalam kubur. Tetapi Yesus dengan berseru, "Hai Lazarus, bangkitlah." Maka Lazarus pun bangkit dari antara orang mati. Dalam konteks ini, Maria menyaksikan kebangkitan saudaranya Lazarus. Termasuk juga Marta ada di dalamnya. Mereka menikmati kebaikan Tuhan. Mereka menyaksikan perbuatan Kristus yang nyata dan luar biasa. Tetapi yang menjadi pembelajaran penting bagi setiap kita saat ini, Maria tidak hanya rindu menikmati sesuatu dari Yesus dengan kebangkitan saudaranya Lazarus dari antara orang mati. Maria juga rindu untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yang menyenangkan hati Yesus. Nanti kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya, bahwa ternyata sebentar lagi Yesus akan ditangkap, akan diadili, bahkan dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah momen atau kesempatan yang sangat baik yang dipergunakan oleh Maria untuk memberikan sesuatu yang berharga, bermutu, bernilai tinggi, ingin dipersembahkan kepada Yesus. Di sisi lain kita bisa melihat dan mengerti bagaimana tindakan Maria ini mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya. Berarti Maria mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus, bukan yang sisa, saudaraku. Bukan ampasnya, bukan yang tidak atau kurang bermutu, berkualitas. Tetapi yang dipersembahkan oleh Maria adalah yang terbaik. Dan bukan
itu, Maria mempersembahkan yang terbaik ini dalam konteks peluang kesempatan yang tepat. Sampai Yesus menegur murid-murid yang lain, termasuk secara khusus menegur Yudas. Biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita menghayati, memikirkan dan merenungkan sejenak. Banyak hal yang sudah diperbuat, dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, kematian, dan dari jeratan kuasa iblis. Kasih Tuhan begitu besar, menggembalakan, melindungi, memelihara hidup kita, bahkan meluputkan dari segala hal yang mencelakakan hidup kita. Sungguh tidak terhitung anugerah, cinta kasih, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi pertanyaan yang perlu untuk kita simak secara serius dalam diri kita masing-masing. Apakah yang sudah kita perbuat kepada Yesus? Apakah kita hanya puas menikmati segala yang terbaik dari Yesus? Atau justru kita mulai berpikir memiliki peningkatan untuk memberi sesuatu yang terbaik kepada Yesus? Saudaraku, orang-orang Kristen yang bertumbuh, orang-orang Kristen yang terus semakin diubahkan, dipulihkan dan dimurnikan serta disempurnakan adalah orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih dengan memberikan, mempersembahkan, bahkan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan apa saja yang dia miliki tidak pernah dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Apa yang terbaik di dalam diri Kristus, yaitu nyawanya sendiri, telah diberikan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, demi penebusan, pembenaran, bahkan demi keselamatan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada momen kesempatan ini, melalui pujian yang sudah saya nyanyikan, kiranya hal itu menggugah, mendorong dan memotivasi kita untuk belajar di dalam sisa hidup yang Tuhan berikan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Janganlah kita ibarat bertepuk sebelah tangan dengan Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, luas dan dalam bagi hidup kita. Apakah balasan kita? Mari kita belajar yang pertama. Persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Serahkan totalitas keseluruhan hidup kita untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Apa saja yang dikaruniakan oleh Allah dalam hidup kita, mari kita kelola sedemikian rupa untuk memuliakan Tuhan dan menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kiranya kebenaran firman ini dapat semakin mendorong, mengingatkan, menyadarkan kita untuk belajar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yang telah terlebih dahulu mempersembahkan nyawanya, hidupnya bagi setiap kita. Betapa hidup yang Tuhan beri adalah hidup yang sangat berharga. Mari kita pakai untuk memuliakan, menyenangkan Tuhan, dan juga menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.